YouTube channel. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman dan bunda-bunda semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, share lagi kegiatan saya ya. Ini masih sambungan dari video yang sebelumnya saya upload. Ini kegiatan di sore hari. Ini paket yang siang itu datang ya teman-teman, cuman gak mau saya buka, tapi kata Pak suami paketnya dibuka aja karena saya beli paket ini nih sebenarnya surprise untuk Mbak K ya teman-teman, karena dia kan mau ulang tahun. Jadi ini saya belikan dia beberapa setel baju dan juga telekung karena Mbak K itu dia mau usia 4 tahun ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya surprise, datang Pak suami buka aja. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ini setelah saya buka paketnya, itu Mbak K yang paling heboh. Dia itu memang sudah nebain untuk dia, cuman saya bilang ini pesanan orang, saya jualan baju teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau cerita sedikit ini kenapa saya belakangan ini sering upload kegiatan saya di hari weekend, enggak kegiatan di setiap hari seperti biasa gitu ya teman-teman, karena ini ada sangkut pautnya sama adik Fani. Jadi waktu itu teman-teman saya berdua aja di rumah sama adik Fani, dan Mbak Ki itu lagi main ke rumah tetangga dan Pak suami juga lagi kerja. Lanjut ke video sebentar ya teman-teman. Ini saya mau bukain paketan bajunya satu persatu. Ini itu ada 5 setel baju gitu dan 1 telekung ya teman-teman. Saya belinya itu di aplikasi Si Biru. Total seluruhnya itu sekitar 150 ribuan udah sama ongkos kirimnya gitu ya teman-teman. Ini rencananya untuk kadonya Mbak K ulang tahun nanti. Ntar deh pas saya mau bungkus kado saya videoin, saya tunjukin lagi sama teman-teman semua. Lanjut ke cerita tadi ya teman-teman. Itu kejadiannya saya selesai nge-record, terus itu tripodnya itu udah saya simpen di tempat yang aman gitu ya teman-teman. Tapi adik Fani itu kan memang lagi lasak-lasaknya, dan itu dia ngelihat tripodnya. Saya lagi santai, lagi megang HP, lagi ngelihatin YouTube gitu. Adik Fani dia itu ke tempat yang ada tripodnya tadi. Dia itu mau berdiri sambil megangin tripod, tapi teman-teman tahu lah ya kalau tripod itu ringan dan gak bisa nahan berat badan adik Fani. Jadi adik Fani itu dia tersungkur gitu, mungkin tangannya itu kena kaki penyangga tripod yang ada ring lightnya itu ya teman-teman. Itu kakinya kan sedikit tajam gitu. Saya belum sadar kalau tangan adik Fani itu udah terluka. Ketika adik Faninya nangis, langsung saya samperin dan saya ngelihat itu kok ada darah. Saya lihat satu persatu, rupanya tangan pergelangan tangan sebelah kanan adik Fani itu udah kayak koyak gitu ya teman-teman. Walaupun enggak lebar, enggak panjang, cuman agak dalam. Langsung ya teman-teman, sebenarnya saya bingung mau ngapain. Langsung aja adik Faninya saya gendong, saya cari kain dan saya tutup dulu lukanya pakai kain sambil saya agak tekan sedikit lukanya ya teman-teman, supaya darahnya itu nggak mengalir deras. Oke teman-teman, kita tinggal dulu ceritanya karena ceritanya masih bersambung. Lanjut ke video teman-teman. Setelah mandi kita langsung ke Toserba. Kita mau cari kado untuk Mbak Kesha sekalian cuci mata. Tadi itu udah ketemu kadonya ya, yaitu meja belajar. Pak suami mau ngasih kado meja belajar untuk Mbak K karena kan Mbak K itu udah mau 4 tahun, dan itu juga dia udah mulai diajarin buat belajar, membaca, mengenal huruf dan juga mengenal angka. Kita kasih kado buat Mbak K itu cuman sekali aja teman-teman, gak setiap tahun gitu. Dan kita juga ngasih kado buat Mbak K itu ya yang ada gunanya dan ada manfaatnya. Kalau kita kasih mainan ya manfaatnya ya cuman sebentar ya teman-teman. Tadi pas ngambil meja belajarnya Mbak K itu udah heboh sendiri ya teman-teman. Pak suami bilang itu untuk anak temannya Pak suami. Jadi kita agak ngebohongin Mbak K. Sebenarnya agak susah ngebohongin Mbak K, apalagi dia udah mau 4 tahun, jadi udah ngerti ya teman-teman ya. Jadi itu sekalian aja kita bungkus, karena kalau kita bawa pulang begitu aja dia bakalan nanyain terus. Jadi langsung kita bungkus, saya pergi ke kasir buat bungkus, dan Mbak K itu sama Pak suami saya suruh berkeliling gitu ya teman-teman. Ini kita di area perintilan dapur. Emak-emak ini pasti suka ya teman-teman, termasuk saya itu paling suka di sini ya teman-teman, di perintilan dapur gitu.
Sebenarnya saya pengen punya storage kayak gini ya teman-teman, cuman saya mikir mau di mana saya letakin, sementara di barang di rumah itu udah pada numpuk dan masih berantakan banget. Oke teman-teman, ini sambil teman-teman cuci mata, saya mau lanjut cerita yang tadi ya. Mungkin karena udah terasa sakit di tangannya itu, adik Fani asik nangis ya teman-teman, jadi saya bingung sendiri. Akhirnya saya nelpon tetangga di sebelah rumah, padahal dekat ya teman-teman. Saya nanyain dia punya handi plus apa enggak, karena saya cari-cari handi plus di rumah itu enggak ada, dan dia juga nanya untuk apa. Setelah saya bilang untuk adik Fani, akhirnya dia datang nengokin ya teman-teman. Saya buka kain yang ada di di pergelangan tangan adik Fani itu tuh saya ngeri nengoknya teman-teman. Lukanya memang enggak besar, enggak panjang, dia pendek gitu, cuman dalam ya teman-teman. Akhirnya saya lukanya itu saya tutup pakai handi plus supaya darahnya itu enggak keluar, enggak ngalir deras teman-teman. Makanya sampai sekarang kalau saya mau nge-record gitu, kalau mau pakai tripod, saya harus lihat keadaan dulu udah aman atau belum ya dari adik Fani ya teman-teman, karena lukanya itu meninggalkan bekas di pergelangan tangan adik Fani ya teman-teman. Jadi kalau setiap kali saya ngelihat pergelangan tangan adik Fani itu, jadi saya selalu teringat kejadian itu teman-teman. Saya selalu mikir kok bisa saya sampai seteledor kayak gitu, ngebiarin adik Fani sampai luka seperti itu ya teman-teman. Karena malam harinya itu dia rewel teman-teman, kayaknya tangannya itu nyeri gitu ya, nyut-nyutan karena lukanya. Dan setelah Pak suami pulang kerja, saya kasih tahu adik Fani terluka gitu. Ya ampun teman-teman, memang Pak suami dia nggak marah besar, cuman seperti kayak kecewa gitu teman-teman ya, kok bisa sampai anaknya seperti itu, bisa luka seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah untungnya nggak sampai kena urat nadi ya teman-teman ya, karena kan anak balita itu kulitnya masih sensitif, masih tipis gitu ya teman-teman, jadi kena luka sedikit aja langsung berdarah. Makanya sampai sekarang saya itu nggak mau maksain kalau keadaannya itu nggak memungkinkan saya buat nge-record kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Tapi saya bakal usahain buat upload video tentang keseharian saya lagi ya teman-teman, selain di hari weekend. Ini kejadian tentang adik Fani ini mama saya nggak tahu ya teman-teman. Kalau seandainya mama saya tahu, saya bakalan kena ceramah khutbah hari Jumat ya teman-teman. Ceramahannya itu panjang banget dari A sampai Z. Oke teman-teman, selesai cerita singkatnya. Sebenarnya bukan cerita singkat ya teman-teman, tapi udah kepanjangan. Ini kita masih di Toserbanya ya teman-teman ya. Kita mau cuci mata dulu. Sebenarnya kita mau cari alat lem tembak juga ya teman-teman, tapi betul kata pepatah, malu bertanya, akhirnya kita keliling-keliling. Makanya kita keliling-keliling di dalam Toserba ini, karena kita nggak bertanya sama kasirnya apakah mereka ada jual alat lem tembaknya gitu. Tapi karena kita nggak bertanya dan kita nggak nemuin, karena kita udah capek mencarinya nggak ada, akhirnya kita memutuskan untuk pulang ya setelah dari sini gitu ya teman-teman ya. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih banyak nih kepada teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang sudah mau mampir dan meluangkan sedikit waktu dan juga kuotanya untuk mampir ke YouTube channel saya dan menonton video sederhana saya ini. Terima kasih banyak. Ini pas kita mau pulang, rupanya kita ngelewatin satu Toserba lagi. Jadi kita mau mampir sebentar, mana tahu ada alat lem tembaknya gitu. Tadi itu di pintu masuknya ada bunga-bunga mati gitu ya teman-teman. Dan juga karena ini mau mendekati tanggal 25 gitu, jadi udah ada pohon hias Natalan gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak ya teman-teman ya. Ini kita cari dulu ya teman-teman ke tempatnya. Rupanya kita ngelewatin ini teman-teman ya, dekorasi untuk ulang tahun gitu. Kita mau ngelihatin dulu aja, karena walaupun kita nggak buat acara di rumah untuk ulang tahun Mbak Kay nanti, kita mau buat dekorasi gitu, ada balon-balonnya gitu sambil di videoin gitu ya teman-teman, untuk kenang-kenangan gitu. Ini kita masih cari-cari alat lem tembaknya, tapi kok nggak ada juga ya teman-teman ya. Kira-kira saya bakal buat apa gitu ya teman-teman, kenapa sampai ribet cariin alat lem tembak gitu. Oke teman-teman, nantikan ya video saya mau buat apa di video terbaru saya itu.
entah kapan ya teman-teman, karena itu masih panjang waktunya. Oke, karena kita nggak ketemu juga sama alat lem tembaknya, kita mau cuci mata dulu. Padahal ini sebenarnya udah mau maghrib gitu ya teman-teman. Setelah keliling sebentar, saya perhatikan ini perintilan yang ada di sini kok mirip gitu sama di toaster bayam pertama tadi. Rupanya saya baru saya nengok mereknya gitu pas mau pulang, ini sama satu merek seperti toaster bayam di pertama tadi, tapi bedanya cuman beda cabang ya teman-teman. Karena alat lem tembaknya nggak ada, akhirnya kita pulang ya teman-teman ya, karena ini udah mau maghrib. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini ada manfaatnya dan juga menghibur teman-teman semuanya, dan semoga dari cerita singkat saya tadi bisa diambil sisi positifnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga share ya. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye.